Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia selalu untuk seluruh kerabat SDGs Desa Indonesia. Berjumpa kembali kita di ruang cakap SDGs Desa, Desa makin cakap, kita makin mantap. Baik, seperti biasa di hari Jumat kita punya topik Mari Tanya Gus Ivan. Sudah bergabung bersama kami beliau Gus Ivan selaku Kepala Badan BPI dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kita sapa dulu beliau di pagi yang cerah ini. Selamat pagi, Gus Ivan. Selamat pagi, Mbak Tias. Selamat Di pagi, rekan-rekan semua, kerabat desa sekalian. Selamat pagi, Gus Ipan. Oke, Gus. Uh, Gus Ipan, saya mau tanya izin. Ini kan berkenaan dengan BLTDD, sama dengan Kang Iman tadi. Cuman ya saya pertanyaannya agak beda sedikit, Pak. Gini Pak, menurut desa, dana desa untuk BLTDD itu kan dalam PMK 201 itu kan 25% paling besar, paling sedikit itu 10%. Nah, realita di desa ternyata ada desa-desa yang tidak sampai 25% untuk menganggarkan di APBD-nya BLTDD. Nah, salah satu contoh di desa dia menganggarkannya hanya 28 KPM, sehingga kalau persentasenya itu kurang lebih 11%. Nah, ternyata KPPN mentransfer itu tetap dikalikan 40% tahap 1, kemudian Pagu Dede dikurangi 25% kali 40%. Nah, artinya di sini Pak Ipan ada uang dana desa yang dipotong 25% selama 1 tahun. Nah, sedangkan yang digunakan oleh desanya cuma 28 KPM tadi. Artinya ada selisih. Ini kan saya analogikan satu desa ini punya dana desanya 847.591.000. Nah, sehingga selisihnya itu kalau dikalikan 25% untuk BLTDD dalam 1 tahun, itu ada 100 jutaan lebih. 100 jutaan lebih itu sisanya gitu, Pak Ivan. Nah, ini bagaimana perhitungannya? Karena desa di wilayah dampingan saya itu bertanya, Pak Datang gimana seandainya duit ini di akhir tahun nanti apakah tetap ditransfer sisanya dari BLTDD karena kita tidak full 25%. Nah, itu Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini Gus Ivan pertanyaannya keterkaitan dengan penyaluran dana desa yang memang hitungannya 20% ya untuk DD itu sudah 25%. 25% itu dipotong di awal. Jadi meskipun serapannya hanya 10%, tetap yang masuk di rekening penghitungan di penyaluran tahap 1 dan 2 maupun 3 itu adalah penghitungannya sudah dipotong 25%. Apakah nanti Betul. ada rekonsiliasi di akhir tahun atau bagaimana? Monggo. Sebetulnya saya belum terinfo itu, tapi nanti saya akan tanyakan. Cuman ini di chatroom ada Gus Deddy Kusmana ini yang menyampaikan KPPN tetap menghitung BLT 25%, selisihnya nanti dimasukkan pada penyaluran tahap 3. Mungkin Gus Deddy bisa menyampaikan gitu, itu resmi atau tidak gitu, yang penting itu. Sementara saya akan tanyakan ke Pak Dir Lutfi supaya beliau dan timnya yang nanti langsung menyampaikan di lapangan gitu. Kalau case-nya di mana, Gus Tatang? Desa mana, kecamatan mana? Desanya Penyalimau, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Pak. Kecamatan Kapuas ya, Kabupaten Iya, Sanggau. betul, Pak. Untuk apa ya kasusnya Mas Tatang ini, Gus Ivan itu juga terjadi di desa dampingan kami. Jadi ketika kami memfasilitasi desa dampingan dalam pengajuan penyaluran DD tahap 1 kemarin itu sudah dipotong 25%. Artinya penghitungannya misalnya
misalnya 1 miliar gitu ya, itu sudah untuk penghitungan 40% awal itu tinggal 75 juta, 750 juta. Artinya memang meskipun dana desa yang digunakan untuk BLT itu misalnya hanya 13%, tapi tetap hitungan awal hitung 25%. Mungkin nanti di Ya, tahun memang ada rekonsiliasi. ini Gus Dedi Kusmana bisa menyampaikan ke Ya, kita. Bang Dedi bisa bergabung bersama kami. Nah, Ya, silakan. terima kasih Pak Kaban dan teman-teman. Betul, Pak. Saya juga pada awalnya sempat protes itu ke Dinsos PMD. Saya menanyakan itu kok kenapa jadi seperti ini. Tetapi kebetulan waktu itu saya diberi penjelasan dan kalau saya tidak salah ingat, itu ternyata sudah juga dijelaskan dalam PMK. Kalau saya tidak salah itu ada di bagian penjelasannya di bawah gitu kan ada dijelasan tentang penyaluran bahwa memang BLTDD itu walaupun yang dipakai itu kurang dari 25%, tetap tahap pertama tahap kedua itu dihitung oleh Omspam itu 25%, sehingga selisihnya nanti akan ditambahkan pada penyaluran dana desa tahap 3. Itu kalau teman-teman bisa minta data ke Dinsos PMD, itu akan ada selisihnya dalam rekapan penyaluran dana desa tahap 1, tahap 2, tahap 3 itu ada. Teman-teman bisa bisa cross check ke Dinsos PMD setempat aja. Dan aturannya kalau tidak salah di PMK pada bagian penjelasan kalau nggak salah. Saya nanti cek dulu itu aturannya. Cek lagi. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Ini sambil saya tanyakan dan saya cek. Yang penting kalau ada formal jadi lebih enak. Ini Gus Emri juga menyampaikan hal serupa di chatroom. Nanti saya cek ulang, Mbak Tias, ya, baik di PMK-nya maupun saya tanyakan ke Pak Direktur Lutfi. Ya. Terima kasih, Gus Tatang. Baik, tak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Hari Jumat ini kegiatannya Bapak full kah? Ya, ini pagi-pagi diminta untuk menyampaikan kondisi desa ini di Bogor. Makanya perlu segera berangkat nanti jam 8 sih acaranya. Baik, Bapak, terima kasih untuk waktunya di pagi ini. Banyak sekali manfaat dan informasi yang diterima oleh teman-teman dan harapan kita semua, apapun yang kita dapatkan di pagi ini segera bisa kita tindak lanjuti dan kita kerjakan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Terima kasih sekali Bapak sudah bergabung bersama kami di pagi ini. Topiknya sangat menarik dan menambah referensi bagi teman-teman untuk memberi pengetahuan atau mendapat pengetahuan untuk mendampingi desa dan memfasilitasi desa untuk alur tahapan yang saat ini memang sedang difasilitasi oleh teman-teman. Terima kasih Bapak, sukses selalu untuk hari-harinya. Terima kasih Mbak Tias, kerabat desa sekalian. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Segala informasi, ilmu, dan pengetahuan yang kita dapatkan di pagi ini semoga bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk memfasilitasi dan mendampingi desa. Tetap bersama kami di setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 6 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat di Ruang Cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Terima kasih untuk waktunya dan salam sehat serta salam bahagia untuk keluarga SDGs Desa di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.